Shalom bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil sajian saya yang berjudul Doktrin Trinitatis, Hakikat Kealahan dari Ketiga Oknum Trinitas. Yang A, metodologi ontologi, kebenaran-kebenaran akalia. Yang pertama itu Konsili Nicea dan Konsili Konstantinopel. Yang kedua, bagaimana menjelaskan monoteisme Kristen berdasarkan hasil konsili. Untuk lebih lanjut, kita harus mengetahui bagaimana sebenarnya latar belakang konsili tersebut. Dan pada tahun 313, seorang kaisar Konstantinus Agung, ketika beliau berada di kota Milano atau Italia, beliau mengeluarkan suatu perintah ataupun memberikan suatu kebebasan kepada bangsa Romawi pada saat itu, yang dimana kebebasan ini beliau sampaikan kepada bangsa Romawi bahwasannya bangsa Romawi diberikan kebebasan untuk mengikut bangsa ataupun mengikut agama Kristen tersebut. Dan yang kedua, kita masuk ke dalam bagaimana sebenarnya latar belakang Konsili Nicea tersebut. Pada tahun 318 timbullah antara perselisihan seorang Arius dengan uskupnya Alexander, yang dimana Arius mengatakan bahwasannya tak mungkin Yesus dapat disebut setengah Allah apabila kita percaya kepada satu Allah saja, dan tentulah Allah juga atau ia bukan Allah melainkan makhluk saja. Dan demikian juga Arius juga mengajarkan bahwa anak ataupun firman Allah itu adalah makhluk Tuhan, dan yang sulung dan yang tertinggi derajatnya. Ia bukannya dari yang kekal. Itu menurut pandangan Arius. Dan perselisihan pada saat itu ialah Konsili Nicea merumuskan suatu pengakuan imannya yang menekankan ataupun yang mengakui Trinitas Allah, yang dimana konsili ini menolak pandangan Arius yang mengatakan ada suatu waktu di mana Yesus belum ada. Itu menurut pandangan Arius tersebut. Dan mereka mengatakan bahwa dia dari suatu zat atau hakikat yang lain dari pihak hakikat Sang Bapa. Atau mereka yang mengatakan suatu Allah, anak Allah yang diciptakan atau dapat berubah. Konsili Nicea ini belum dapat menghentikan ataupun menyelesaikan perselisihan-perselisihan di dalam teologis, dan kebanyakan uskup yang bagian timur Kekaisaran Romawi pada saat itu memihak kepada Arius, sedangkan uskup bagian barat mendukung Antahanius, walaupun hanya 5 ataupun 6 uskup dari bagian barat yang hadir pada saat konsili di Nicea. Dan pada saat itu anggota konsili-konsili ataupun uskup-uskup yang menghadiri sidang-sidang di dalam perselisihan tersebut ada sekitar 250 sampai 300 uskup yang ada pada saat itu menghadiri suatu sidang perselisihan itu. Dan kita masuk ke dalam bagaimana sebenarnya Konsili Konstantinopel pada tahun 553 yang mengakibatkan suatu perpecahan yang sangat sengit di timur. Kelompok Antioquia yang merupakan minoritas yang mendukung
Chalcedon, sejumlah besar orang Alexandrian menentang Chalcedon dan berpegang pada rumusan Celerilus. Dan satu-satunya kuadrat firman yang telah menjadi manusia. Oleh sebab itu, mereka disebut monofisit dari kata Yunani yang berarti kuadrat tunggal. Dan kita masuk ke dalam mungkin saudara-saudari ataupun teman-teman dapat melihat hasil Konstantinopel dan hasil Nicea. Dan kita masuk ke dalam implementasi bagi gereja dan orang percaya di sepanjang zaman. Yang pertama, ajaran gereja tentang Allah yang Tritunggal. Di sini Allah yang Tritunggal itu yaitu masih terdapat perbedaan pikiran antara gereja Katolik di barat dengan gereja timur tentang masalah Trinitas, yaitu Allah ada 3 oknum, yang Esa dan Tritunggal. Di timur mulai berpikir dengan jurusan ketigaan Bapa, Anak, dan Roh Kudus tersebut. Kita dapat melihat di dalam Alkitab kita, yaitu di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Di sini sudah menuliskan bahwasannya Bapa ataupun Allah Bapa itu disebut dengan Allah. Dan pada di halaman ataupun di kitab Yohanes 16 ayat Yohanes 15 ayat 26 dikatakan di sini, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Itu menurut Alkitab tentang ketritunggalan Allah. Terima kasih. Mungkin ini saja hasil presentasi saya. Shalom.